الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Ikhwan fillah, ibu-ibu, bapak, saudara, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahman rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Setelah kita sama-sama mengerjakan ibadah salat subuh berjamaah, duduk beberapa menit ke depan hadir di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di kesempatan pagi hari ini adalah ibadah-ibadah yang mendatangkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan kembali mungkin menyambung kajian kita. Tadi malam belum membahas sedikit berkaitan dengan pintu-pintu surga dan mensambung kajiannya di kesempatan pagi hari ini. Pintu surga itu kata Rasulullah itu ada 8 pintu. Ada yang dikenal dengan istilah bab as-shalah, pintu yang diperuntukkan untuk orang yang banyak mengerjakan ibadah sholat, khususnya tentunya sholat-sholat sunnah yang dimaksud. Di surga juga kata Nabi ada pintu bab ar-rayyan, pintu yang diperuntukkan untuk orang yang banyak mengerjakan puasa, khususnya tentunya puasa sunnah. Setelah puasa Ramadan, dia memperbanyak juga puasa sunnah. Nah di surga juga ada yang dikenal dengan pintu istilah babul jihad, pintu orang-orang yang berjihad memperjuangkan agama Islam. Seorang yang menyebarkan agama Islam, seorang yang berdakwah, seorang yang membantu di dalam berdakwah, dia bisa masuk melalui pintu yang dikenal dengan istilah pintu jihad. Di surga ada juga pintu bab as-shadaqah, itu orang-orang yang banyak sedekahnya. Seorang muslim yang dia kontinu istiqomah di dalam sedekahnya, dia bisa masuk melalui pintu yang dikenal dengan istilah bab as-shadaqah. Nah di surga juga ada pintu bab az-zikir, itu orang yang banyak berzikir. Dia berzikir dan dia istiqomah dalam zikirnya. Di surga ada pintu birrul walidain, pintu orang-orang yang dalam hidupnya dia fokus untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia bukan orang ahli tahajud, dia bukan seorang yang banyak puasa sunnahnya, tapi dia punya konsen dalam hidupnya birrul walidainnya luar biasa. Kemudian juga di surga ada yang dikenal dengan istilah pintu bab al-aiman, pintu orang-orang yang dia tawakalnya luar biasa. Jadi dia benar-benar menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini di antara pintu-pintu surga. Dan dari sekian banyak pintu surga tersebut, ada yang dikenal dengan bab az-zikir. Kita fokus pada bahasan bab zikir dan bab birrul walidain.
pintu orang yang banyak berzikir, dan pintu orang yang punya fokus pada birrul walidain. Pintu zikir ini kata para ulama adalah salah satu pintu termudah yang dimasuki oleh seorang muslim selain pintu birrul walidain. Kenapa? Karena zikir adalah ibadah yang termudah. Mohon maaf, dibandingkan pintu yang dikenal dengan babul sholat, amalan zikir itu jauh lebih ringan daripada qiyamul lail, daripada tahajud misalnya. Zikir dia hanya istiqomah pada zikir-zikir yang disyariatkan. Tentunya selain dia menjalankan ibadah-ibadah yang wajib, berhati-hati dengan perkara-perkara yang haram, zikir ini ibadah yang paling ringan. Yang seorang Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan, kalau seorang muslim dia sudah kesulitan untuk istiqomah pada zikir, maka dia akan kesulitan istiqomah pada amalan-amalan yang lain. Zikir dia hampir-hampir tidak punya persiapan khusus. Beda dengan sholat, beda dengan amalan-amalan yang lain. Zikir qiyam wa qu'ud wa 'ala junubikum. Kalian berdiri, duduk, berbaring, kita mudah untuk berzikir. Jadi kalau ada seorang muslim dia istiqomah taruh misalnya pada zikir pagi dan petang, terus dia baca, bahkan sampai akhir dari wafatnya dia, di hari terakhirnya dia mudah untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam zikir pagi dan petang itu ada sayyidul istighfar. Yang sayyidul istighfar kata Nabi, siapa yang membaca kalimat sayyidul istighfar di waktu pagi, Allahumma anta rabbi dan seterusnya, kemudian dia diwafatkan antara pagi sampai sorenya, dia telah berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Siapa yang membaca kalimat sayyidul istighfar tersebut, kata Rasulullah, di waktu petangnya, dan dia diwafatkan antara petangnya dia sampai malamnya dia, maka dia berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Ada orang yang baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbin faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan dia muqinan, dia yakin dengan kalimat tersebut. Dia wafat di siang hari misalnya, maka dia mudah untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim dari semua pintu-pintu surga tadi, di antara pintu termudah yang bisa dimasuki adalah babul zikir, pintu orang-orang yang kontinu istiqomah dalam zikir. Belum lagi dia menambah zikir-zikir yang lain selain zikir pagi dan petang. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabat, kata Nabi, ayyujis ahadukum ayyaksiba alfan hasanatan. Ya Rasulullah, man minna yaksibu alfan hasanatan? Qal qauluka tasbih subhanallah yaksibu lahu alfan hasanatan. Ketika Nabi berkumpul bersama para sahabat, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada para sahabat, apakah sulit bagi kalian, kata Nabi, untuk beramal soleh, beribadah sebanyak 1000 kali dalam sehari? Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang mampu beramal soleh sehari itu 1000 kali? Tidak ada yang mampu ya Rasul. 1000 kali diperintahkan Nabi beramal soleh dalam sehari. Kata sahabat, tidak ada yang mampu ya Rasulullah. Maka kata Nabi, kalau kalian baca kalimat subhanallah 100 kali, yuksibu lahu alfan hasanatan, sungguh kata Nabi, kalian telah beramal soleh sebanyak 1000 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali, itu pahalanya seperti orang yang beramal soleh sebanyak 1000 kali. Dia baca misalnya sehari itu sampai 200-300 kali kalimat subhanallah, berapa yang dia dapatkan?
Boleh jadi mungkin ada orang yang duduk 10-15 menit dia duduk, dia mendapatkan ribuan amal soleh. Jadi amalan yang ringan. Zikir ini ibadah yang paling mudah, yang sekali lagi hampir-hampir kita tidak perlu untuk punya persiapan khusus. Meskipun lebih dianjurkan dan lebih disunahkan kita dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, itu lebih dicintai. Tapi orang yang tidak dalam keadaan berwudu pun tidak dipermasalahkan. Ibadah zikir ini ibadah yang bisa dilakukan oleh siapapun dalam keadaan apapun, kecuali di dalam kamar mandi. Perempuan haid, perempuan nifas, seorang yang dalam keadaan janabah sekalipun, dia boleh untuk berzikir. Dia boleh untuk berzikir. Dia baca subhanallah misalnya 100 kali, dan dia continue dengan ibadah tersebut. Berapa tabungan amal soleh yang sudah dia dapatkan? Sehingga sekali lagi di antara sekian pintu-pintu surga yang dijelaskan oleh Nabi SAW, salah satu pintu surga yang termudah yang dimasuki oleh seorang muslim, dia punya fokus pada yang namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau zikir-zikir yang lain, pengguguran dosa misalnya, kalimat subhanallah wa bihamdih, yang Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca kalimat subhanallah wa bihamdih khatta khatayahu wa mislu zabaril bahri. Siapapun, kata Nabi SAW, yang dia membaca kalimat subhanallah wa bihamdih 100 kali, kata Rasul, sungguh Allah ampuni dosanya walaupun dia punya kesalahan sebanyak buih yang ada di lautan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada subhanallah wa bihamdih, ada subhanallah wa bihamdih wa subhanallahil azim. Nah, subhanallah wa bihamdih yang dia baca 100 kali, itu di antara keutamanya digugurkan dosa walaupun dia punya kesalahan sebanyak buih yang ada di lautan. Orang kalau sudah mendapatkan ampunan, dia mudah sekali untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya seorang muslim ketika dia berdoa, doa pertama yang dia minta itu sangat disukai agar dia meminta ampunan dulu. Agar apa? Agar setelah dia mendapatkan ampunan, dia dalam keadaan maghfur, dalam keadaan diampuni oleh Allah, maka setelahnya dia akan mudah untuk mendapatkan doa dia. Permintaan pertama yang paling sangat diharapkan bagi seorang muslim ketika dia berdoa, dia minta ampun dulu. Makanya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di antara sunnah adab ketika kita terbangun di waktu malam, idza ta'ala minal lail faqul la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah, thumma qul Allahumma ighfirli au da'a bi ghairi mustajiban lah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ubadah bin Samit, Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa dari seorang muslim ta'ara minal lail, barang siapa dari seorang muslim dia terbangun di waktu malam, jam 1, jam 2 misalnya, atau jam 12 misalnya, dia terbangun di waktu malam, kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dia ucapkan Allahumma ighfirli, atau kemudian dia berdoa lagi dengan doa-doa yang lain, doa dia diijabahi oleh Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita terbangun waktu malam, kemudian langsung membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Permintaan pertama dia ucapkan Allahumma ighfirli, Allah ampuni hamba. Kemudian dia berdoa lagi dengan doa yang lain, doa dia diijabahi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Belum dia sholat tahajud, belum dia berdoa setelah tahajud, kalau dia membaca zikir tadi, kata Nabi, doa dia sudah diijabahi. Doa dia diijabahi. Ini zahirnya ringan, tapi sebenarnya berat dirasakan oleh sebagian orang. Kenapa?
Nah, diucapkan yang tengah nih. Kalau dalam hati kira-kira apa aja, dia diucapkan kalimat tersebut. Dan ini syarat yang diajukan oleh Nabi SAW. Dia bangun di tengah malam, kemudian dia baca zikir tadi. Kemudian dia berdoa. Lihat kata Rasul, dia doa Allahumma firli. Ini menunjukkan doa yang pertama, lafaz kalimat pertama yang sangat dicintai oleh seorang muslim ketika berdoa, dia minta ampun dulu. Meskipun boleh dia minta pada permintaan yang lain sebelumnya misalnya. Tapi orang yang dia mendapatkan ampunan dari Allah, dia akan mudah kemudian mendapatkan doa-doa yang lain. Kenapa? Dia sudah mendapatkan ampunan dalam keadaan bersih, maka dia bebas minta apapun setelah itu. Nah, penting bagi kita punya amalan zikir yang amalan zikir tersebut menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Di antaranya kalimat subhanallahi wa bihamdihi. Kata Rasul, siapa yang membaca kalimat subhanallahi wa bihamdihi 100 kali, dosa dia diampuni walau mislu zabadil bahri, walaupun dia punya kesalahan sebanyak buih yang ada di lautan. Subhanallah wa bihamdihi itu 100 kali. Ini yang menang bujur 10 menit pun selesai. Karena sampai 10 menit selesai. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Syaratnya itu harus di 100 kali. Tidak boleh kurang dari 100 kali. Kalau ingin mendapatkan keutamaan tadi, dia baca subhanallah wa bihamdihi. Yang boleh dari pengajian ke rumah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, sampai rumah itu kira-kira selesai. Dosa dia diampuni kata Nabi, walaupun dia punya kesalahan sebanyak buih yang ada di lautan. Nah, orang-orang yang dia fokus pada zikir, dia bisa masuk surga melalui pintu bab adzikir, pintu orang-orang yang banyak berzikir. Dan ini salah satu pintu termudah. Boleh jadi dia bukan ahli tahajud, dia bukan orang yang banyak berpuasa, mohon maaf, dia bukan ahli sedekah misalnya. Karena orang yang banyak sedekah pun dia bisa masuk pintu surga melalui pintu sedekah. Dia rutin sedekahnya. Saban Jumat dia sedekah misalnya. Atau bahkan yang lebih hebat lagi, saban subuh dia sedekah. Ini orang-orang yang khusus didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'ti khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik bagi orang yang mengeluarkan hartanya. Secara khusus didoakan oleh para malaikat. Orang-orang yang infak sedekah di waktu pagi. Nah, kalau ada orang yang tidak mampu untuk mengambil amalan-amalan tadi, maka paling tidak dia punya amalan istiqomah pada zikirnya, karena ini salah satu amalan termudah. Kemudian yang selanjutnya tadi adalah bab birrul walidain, pintu berbakti kepada kedua orang tua. Ini pun salah satu pintu termudah. Makanya ketika Nabi SAW bersabda, pintu birrul walidain itu kata Rasulullah di tengah-tengah dari pintu-pintu yang lain. Kenapa? Karena itu pintu yang termudah dimasuki oleh seorang muslim. Modal dia adalah dia mendapatkan ridho dari orang tuanya. Ya sudah, dia sangat-sangat mudah untuk mendapatkan ridho dari Allah. Karena Rasul SAW bersabda, ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah ada pada keridhaan orang tuanya. Kalau dalam hidup ini, mohon maaf, ibadahnya sangat standar misalnya, sangat standar. Dia hanya sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan. Hampir-hampir dia tidak menyentuh amalan-amalan sunnah, mohon maaf. Tapi dia mendapatkan ridho dari orang tuanya. Maka ini mudah untuk berada dalam surga. Seorang kalau sudah orang tuanya mengatakan aku ridho, aku ikhlas, bahkan dia terus mendapatkan aliran doa dari orang tuanya, dia mudah untuk mendapatkan ridho dari Allah. Karena ridho Allah fi ridho walidain, ridhonya Allah ada pada keridhaan orang tua. Orang kalau sudah mendapatkan ridho dari orang tuanya, sekali lagi ini amalan besar sebenarnya. Karena ketika ada sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul,
waqtiha, salat pada waktunya kata Nabi. Dalam riwayat yang lain salat di awal waktu. Kemudian ditanya lagi, "Summa ayyu ya Rasul?" Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, "Birrul walidain," berbakti kepada orang tua. "Summa ayyu ya Rasul?" Kemudian apa lagi ya Rasul? Kata Nabi, "Jihadu fisabilillah," berjihad di jalan Allah. Birrul walidain itu mengalahkan pahala jihad. Ada sahabat Nabi datang kepada Rasul. Kemudian dia berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya ingin ikut berperang. Apakah boleh saya ikut berperang ya Rasul?" Kata Nabi, "Halaka walidaini aw ahad minhuma." Apakah engkau punya kedua orang tua atau salah satu dari orang tua? Dia katakan, "Na'am ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah, saya punya ibu. Kata Nabi, "Birruka ala ummika." Engkau berbakti kepada ibumu yang masih hidup itu, kata Rasul, lebih baik daripada engkau harus berjihad dan berhaji dengan ihrammu. Dua pahala besar, jihad dan haji, itu dikalahkan dengan birrul walidain. Bayangkan, jihad itu amalan besar, satu ibadah yang sangat sulit untuk dilakukan oleh seorang muslim. Berperang di jalan Allah. Haji ini amalan yang sangat dahsyat. Dua amalan besar ini dikalahkan dengan ridhonya orang tua kepada anak tadi. Orang tua kalau sudah tersenyum untuk anaknya, orang tua ketika sudah mengucapkan aku ridho anak, dia sudah seakan-akan mudah sekali untuk berada dalam surga Allah. Hadiah-hadiah kecil yang kita berikan untuk orang tua kita yang menjadikan mereka gembira, menjadikan mereka senang, itu pahalanya mengalahkan orang-orang yang harus berperang di jalan Allah. Pijitan-pijitan ringan untuk orang tua kita, menjadikan mereka nyaman, menjadikan mereka senang, itu mengalahkan orang harus pergi melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Birrul walidain itu berbakti kepada kedua orang tua. Ini salah satu ibadah yang sangat-sangat dicintai. Ibadah yang dia melakukan hanya melakukan kebaikan kepada orang tuanya. Sa'ad al-Ghamidi, Syekh Sa'ad al-Ghamidi, kita tahu ini imam besar di Masjidil Haram. Sebelum beliau menjadi imam besar di Masjidil Haram, beliau itu diminta oleh kerajaan Saudi Arabia untuk lebih dulu jadi imam. Ketika itu beliau tolak. Tidak, katanya, saya tidak bisa untuk menjadi imam di Masjidil Haram. Kenapa? Saya punya orang tua. Di tahun kedua kerajaan Saudi minta lagi kepada Sa'ad al-Ghamidi untuk jadi imam. Kata beliau, tidak, saya masih punya orang tua. Sampai setelah orang tua beliau meninggal dunia, kerajaan Saudi meminta lagi untuk beliau menjadi imam, baru beliau kabulkan permintaan kerajaan Saudi. Ya. Imam di Masjidil Haram ini masjid yang terbaik, pahalanya tidak lain-lain. Dia dapat kehidupan akhirat, dia dapat kehidupan dunia. Tapi alasan Syekh Sa'ad al-Ghamidi ketika itu, beliau punya orang tua. Beliau punya orang tua. Ditolak permintaan kerajaan Saudi. 2 tahun berturut-turut minta kerajaan Saudi untuk beliau menjadi imam, itu ditolak. Kenapa? Karena beliau punya orang tua. Sampai orang tua beliau meninggal dunia, barulah beliau mau untuk menjadi imam di Masjidil Haram. Karena beliau tahu betul, berbakti kepada orang tua, senyumnya orang tua untuk kita itu menunjukkan keridhaan beliau. Orang yang sudah mendapatkan ridha dari orang tua, dia mudah untuk berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.